Hai guys, kita bersama Derby. Kang Deddy terus buat gebrakan. Tapi gebrakan ini untuk pro rakyat kecil guys. Oh my god, ini solusi bagi kebijakan pemerintah pusat bahkan. Gokil ini kalau diterapkan di seluruh Indonesia. Oh my god. Oh my god. Kita bahas langsung apa itu, ini dia fungsinya. Jadi yang tunggakannya tahun 2024 ke belakang, berapa puluh tahun pun nunggak, tidak usah dibayar. Kami maafkan, dihapuskan. Kami juga memaafkan kesalahan warga Jabar yang sampai saat ini masih nunggak pajak kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Apakah tidak bayar pajak karena sengaja atau tidak punya duit? Kalau punya duit, pajak nggak mau bayar, di jalan dipakai bolak-balik, jangan protes kalau jalannya jelek, karena tidak bayar pajak. Nah, kami pemerintah Provinsi Jawa Barat mengampuni, memaafkan seluruh tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Tetapi setelah Lebaran, mohon diperpanjang. Jadi yang tunggakannya tahun 2024 ke belakang, berapa puluh tahun pun nunggak, tidak usah dibayar. Kami maafkan, dihapuskan. Nah, tetapi mulai tanggal 11 April 2025 sampai 6 Juni 2025 kami memberikan kesempatan untuk memperpanjang kembali dengan tarif pajak, hanya tarif pajak yang baru tahun 2025 tanpa bayar tunggakan. Ayo, saya sudah memaafkan kesalahannya dan saya pun sudah minta maaf. Selanjutnya ingat loh, nanti yang tidak bayar pajak, padahal kami sudah memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, gak bisa lagi nanti motor, mobil yang tanpa pajak lewat di jalan kabupaten, lewat di jalan provinsi. Ayo, kamu mau lewat mana? Mau lewat udara? Mumpung langit belum disertifikatkan. Ini solusi nyata kebijakan pemerintah yang terbaru ya, bahwasanya kendaraan yang 2 tahun nggak bayar pajak akan disita. Ya, saya pribadi nggak setuju dengan aturan tersebut. Nanti saya akan buat videonya guys ya. Kenapa saya nggak setuju? Kita tuh lagi minta RUU perampasan aset, kok malah yang disita punya kita? Itu satu. Buat saya setuju dengan syarat ya berlakukan ini seluruh Indonesia. Yes, berlakukan di seluruh Indonesia. Ampuni semuanya yang terlambat-lambat itu baru berlakukan. Ini mah sama aja. Ini mah sama aja ingin ngincer semua motor-motor yang nunggak tersebut. Ayo dong pemerintah, buat undang-undang yang seperti ini. Ada kebijakan, ada juga solusi, karena kebijakan yang dihasilkan kan nggak melulu tentang yaitu menyenangkan semua orang, kan enggak. Tapi khusus masalah mengenai penyitaan tersebut itu sudah di luar nurul, di luar pikiran kami. Karena kami lagi berjuang, koruptor itu diberantas dulu, baru memaksa kami untuk ngasih bayar pajak. Contohnya, bagaimana kami dipaksa untuk membayar pajak sementara yang kami saksikan selama ini koruptor di mana-mana. Ya, ini fair kan? Fair. Ketika negara hadir untuk meminta ini, kami juga akan hormati tersebut. Tapi kami ingin hukuman seberat-beratnya bagi para koruptor, sehingga apa yang kami bayarin, apa yang kami kasih sesuai kewajiban kami tentunya, itu sungguh-sungguh dimanfaatkan, dikelola dengan baik. Kalau ada yang menyelewengkan, sikat. Kang Deddy keren banget. Yes, keren banget. Oke, kita akan saksikan beberapa gerakan Kang Deddy guys ya. Oh my god. Aduh, Jakarta kenapa nggak diberlakukan yang sama sih? Jadi gimana? Setuju nggak? Kalau gubernur paling inspiratif dan bikin heboh saat ini adalah Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Paling viral adalah
Gubernur Jawa Barat yang sudah sangat berani melakukan gebrakan. Coba, gubernur mana yang mau turun ke sungai kotor untuk membersihkan tumpukan sampah tanpa atribut apapun? Beliau memberikan contoh langsung bersama TNI Polri serta masyarakat. Asli, ini keren banget sih. Terlepas masih banyak pro dan kontra, ada yang mengatakan itu cuma pencitraan. Di dalam dunia politik, itu hal yang wajar. Tapi kalau kalian mengikuti rekam jejak Kang Deddy Mulyadi jauh sebelum jadi gubernur, memang beliau sudah begitu dari dulu. Merakyat, cinta kebersihan, dan keaslian lingkungan. Serta dermawan. Sehingga bisa dikatakan ini natural dan bukan pencitraan. Beliau juga dikenal tegas, dan ketegasan dari metode kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi ini merupakan bentuk dari servant leadership. Pemimpin dengan metode ini tujuan utamanya adalah melayani, bukan dilayani. Maka kita sering lihat Kang Deddy Mulyadi terjun langsung ke masyarakat, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat benar-benar pro rakyat, karena tahu kondisi di lapangan. Satset lah. Kang Deddy Mulyadi luar biasa. Baru menjabat beberapa hari saja sudah banyak sekali gebrakan-gebrakan yang dilakukan olehnya. Seperti melarang study tour yang dinilai kadang membebani orang tua, membongkar area wisata puncak dan mengembalikan fungsinya dengan menanam kembali pohon-pohon agar kawasan puncak kembali menjadi area resapan air. Bayangkan, ketika banyak yang hanya berpikir tentang nilai ekonomi atau materi, Kang Deddy Mulyadi memikirkan apa yang harus kita benahi saat ini, tapi berdampak untuk masa depan. Pohon-pohon, air, dan alam tetap harus dijaga untuk kita wariskan ke anak cucu nanti. Seperti yang baru-baru ini kita lihat, bangunan liar di sepanjang kali Kabupaten Bekasi dibongkar. Hebatnya, beliau sendiri yang memimpin. Cara pendekatan beliau dengan masyarakat perlu diacungi jempol. Beliau benar-benar ikhtiar, dari hulu hingga hilir diperbaiki untuk meminimalisir banjir. Mungkin apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi sebagai pemimpin belum bisa menyenangkan semua orang. Bukti tujuan mulianya, visi misi, gagasan, tidak hanya tertuang lewat kata-kata, tapi beliau buktikan lewat tindakan dan perbuatan. Sebagai gubernur, beliau hanya ingin masyarakat Jawa Barat bahagia. Yes, tapi apakah semua bahagia? Tidak akan bahagia semua orang. Pada intinya, kebijakan tidak akan bisa memuaskan semua orang. Akan ada yang menderita, akan ada yang sakit hati. Misalnya yang terbaru, Kang Deddy juga melarang pemerintah untuk ngasih THR kepada ormas. Apakah semua bahagia? Enggak. Ormas-ormas akan menderita, akan merasa terzolimi. Apalagi ormas-ormas yang memakai dengan cara-cara metode premanisme atau bahkan tameng agama, ini pasti mereka akan memberontak. Bahkan mereka habis ini pasti akan ada narasi-narasi yang menjelek-jelekkan Kang Deddy. Itu sudah pasti hal tersebut terjadi. Tapi kita kawal terus guys ya. Minimal Kang Deddy melihat kebijakannya itu untuk rakyat kecil atau tidak, untuk kebaikan Jabar atau tidak. Oke? Next, kita ada membahas lebih dalam lagi tentang Kang Deddy sebagai pemimpin aku pengen sebut di Jakarta terus loh guys, di Jawa Barat. Oke. Tangan menteri harganya 2 miliar. Bener nggak? Saya nggak setuju. Kalau Anda bangun rumah rakyat miskin hanya 25 juta, itu penghinaan. Bangun minimal 150 juta. APBN-nya mampu. Mampu. Kenapa? Daripada dibangun BTS 8 triliun hilang habis. Daripada dipakai dana rutin kementerian bertriliun-triliun pakai sewa jet pribadi, mending bangun rumah rakyat miskin, orang-orang janda. Saya katakan bohong kalau orang mengatakan APBN-nya tidak mampu. Bohong saya katakan orang APBN-nya tidak mampu. APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten digabung, selesai urusan kemiskinan. Boleh hitung dengan saya dan APBN. Jadi yang bilang nggak mampu siapa? Yang takut kehilangan jatah proyeknya. Saya kagum sama Pak Darori. Begitu masuk saya lihat nasi dusnya rapi. Anda kagumi pemimpin seperti itu. Begitu dibuka, saya langsung makan. Ini apa? Nasi bakar. Nasinya hari ini terbakar. Besok hati kalian yang aku bakar. Begitu masuk tendanya rapi. Ini ciri anggota dewan yang memuliakan rakyatnya, yang memuliakan pemimpinnya. Dibanding dikumpulin pakai kaos harganya 25.000, bininya pakai baju harganya 15 juta. Oh my god. Saya nggak setuju rakyat dikasih kaos murah, nggak setuju.
nanti anggota dewan kasih tuh rakyat kaosnya harganya 100 ribuan. Bener nggak? Nah, untuk itu, karena itu tugas terberat, saya katakan, Pak Prabowo bilang ada yang disebut paradok Indonesia. Apa itu paradok Indonesia? Emas kita penghasilannya tinggi, bauksit tinggi, nikel tinggi. Duitnya kemana? Batu bara tinggi. Duitnya kemana? Duitnya ke di tempat nikelnya, infrastrukturnya banyak yang hancur. Di tempat batu baranya miskinnya banyak. Yang menikmati hanya beberapa orang. Kedepannya harus mengendalikan siapa? Sempurnakan hilirisasi yang digagas oleh Pak Jokowi. Nanti sempurnakan pajaknya, jangan ditilep sebagian. Setelah jadi uang pajak, duitnya didistribusikan, nanti dibagi. Desa berapa, kabupaten berapa, provinsi berapa, pusat berapa. Jangan dibikin tergantung semuanya sama pusat. Capek. Gila, aku merinding loh, asli. My God, aku ikhlas Pak. Kang Deddy, 2034 Kang Deddy presidenku. Aku ikhlas. Aku ikhlas. Asalkan jangan nuruti kayak anak-anak Abah, pede banget guys. Kang Deddy 2029 akan jadi wakilnya Anies, wakil presidennya Anies. Ya elah, ya elah. Ini hormat banget sama Pak Prabowo. Emang Anies yang diangkat jadi gubernur tiba-tiba, ya Tuhan, ngasih nilai 11 dari 100. Beda kelas sama Kang Deddy. Aku asli guys, aku ikhlas. Aku juga fans Jokowi by the way ya. Jadi kalau pilihannya antara Gibran atau nanti Kang Deddy, saya pilih Kang Deddy. Yang terbukti nyata. Oh my God. Ya kalau bisa wakilnya Gibran. Ya, kalau bisa wakilnya Gibran. Habis Kang Deddy ya barulah Gibran lah. Setelah dia berpengalaman jadi wapresnya Pak Prabowo, wapres Kang Deddy. Wah, semoga lah itu terjadi. Tapi semoga untuk Jakarta khususnya, ambil dong kebijakan ini. Yaitu penghapusan pajak, denda pajak dan juga pajak yang lampau-lampau. Ayo, Pak Rano Karno, ya Pak Pramono Anung, ayo dong, bisa dong. Oh my God, thank you guys. Kita akan terus tentang Kang Deddy. Dia masalahnya harus diakui ya, Kang Deddy ini sedang dijolimi juga sebenarnya. Karena dia memerangi banyak juga kan yang diserang dia kan. Misalnya kaum Balawi, Ormas. Kita perlu memproteksi Kang Deddy. Kita terus kawal. Thank you. Bye-bye.